Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan pelajaran mengenai pengenalan dari metode seismik refraksi. Kuliah ini saya sampaikan di mata kuliah pengantar geofisika. Baik, di pengenalan metode seismik refraksi mungkin tidak banyak yang materi yang akan disampaikan, kurang lebih berkisar seputar pendahuluan, kemudian prinsip dasar dari metode seismik refraksi. Selanjutnya adalah bagaimana pengukuran atau survei dari seismik refraksi. Yang berikutnya pengolahan data dan juga aplikasi. Jadi ada kurang lebih 4 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Saya mulai dari pendahuluan. Jadi pada kuliah pengantar geofisika ini saya akan atau mendapatkan porsi bagian 2 buah metode, yaitu metode seismik refraksi dan juga refraksi. Keduanya sih adalah metode seismik. Jadi apa itu metode seismik? Metode seismik bisa dikatakan sebagai metode geofisika yang aktif, karena pada metode seismik kita menggunakan sumber getar yang dibuat secara artifisial. Artinya kita membuat sendiri, bukan berasal dari alamiah atau sumber alam. Di mana sumber getar yang kita hasilkan itu letaknya berada di permukaan. Untuk selanjutnya, sinyal yang dihasilkan oleh getaran dari sumber yang kita buat ini ditangkap oleh beberapa alat yang bisa mengukur getaran atau pergerakan, atau yang kita namakan dengan receiver, pada jarak dan juga konfigurasi tertentu ya. Nah, gimana getaran itu bisa tertangkap? Jadi getaran yang dihasilkan oleh sumber getar yang kita buat itu di permukaan, nanti dia akan menjalar ke dalam tubuh batuan atau ke dalam permukaan tanah sebagai bentuk gelombang mekanik gitu ya. Dan gelombang mekanik ini nanti di dalam bumi akan mengalami peristiwa yang kompleks. Jadi banyak seperti halnya gelombang ya. Gelombang kan banyak sekali kan kejadian-kejadian yang terjadi pada gelombang. Bisa terjadi pemantulan, bisa terjadi pembiasan, kemudian ada juga mungkin difraksi, absorpsi, dan lain sebagainya. Itu semua pasti akan secara alami dia terjadi pada semua gelombang, tidak terkecuali pada gelombang mekanik yang kita hasilkan dari sumber getar di permukaan. Jadi dia akan merambat ke bawah permukaan, ke dalam tanah. Dan dua topik yang menjadi fokus utama dari metode seismik itu adalah pemantulan dan juga pembiasan. Jadi makanya kita mengenal metode seismik itu ada seismik refleksi atau pemantulan, juga ada seismik refraksi. Dan bisa dikatakan sebenarnya kedua jenis metode seismik tersebut secara prinsip survei memiliki kesamaan yang boleh dikatakan sama ya. Jadi ada sumbernya sebagai artificial source, kemudian ada receiver yang menangkap pada konfigurasi tertentu. Dan perbedaannya biasanya pada pengolahan dan juga hasil yang diperoleh dari metode seismik refraksi dan juga refraksi. Mungkin supaya lebih jelas, kita bisa lihat di sebelah kanan animasi menunjukkan yang bagian atas. Kalau bisa kalian lihat, ini animasi menunjukkan bagaimana
sumber getar yang dirasakan oleh truk. Ya, truk ini dia bergetar, tapi bukan getaran mesin. Ini ada alatnya, nanti mungkin kalian bisa ini. Nah, sumber getar ini nanti akan menghasilkan gelombang yang menjalar ke bumi dan kemudian akan terpantulkan dan ditangkap oleh receiver yang ada di permukaan pada jarak tertentu. Nah, pemantulan ini yang kita istilahkan dengan seismic refleksi atau seismic pemantulan. Di bagian gambar yang ilustrasi yang bawahnya itu menunjukkan ada suatu sumber ledakan, kemudian dia menjalar di bawah permukaan. Selanjutnya, gelombang ini mengalami pembiasan pada sudut kritis sehingga gelombang menjalar pada medium yang kedua dan nanti akan naik dengan sendirinya ke atas permukaan. Nah, perbedaan ini dinamakan ya, atau yang bagian bawah ini dinamakan dengan seismic refraksi. Dan bisa disampaikan bahwa seismic refraksi adalah sebuah teknik untuk mempelajari struktur lapisan batuan di bawah bumi berdasarkan nilai kecepatan gelombangnya. Jadi kata kuncinya dari seismic refraksi itu adalah kecepatan gelombang. Karena nanti hasilnya akan berbeda ya. Jadi perbedaan antara refleksi sama refraksi? Kalau tadi dikatakan surveinya sama, tapi yang beda itu adalah bagian pengolahan dan juga parameter fisis yang diperoleh. Jadi parameter fisis yang diperoleh dari seismic refraksi itu adalah kecepatan gelombang. Saya lanjutkan. Bagian kedua yaitu adalah prinsip dasar dari metode seismic refraksi. Jadi bagaimana sih hukum fisikanya dari seismic refraksi? Sebenarnya setidaknya ada dua prinsip dasar gelombang yang digunakan dalam metode seismic refraksi. Yang pertama adalah prinsip hukum Snellius, karena mungkin kalian juga sudah belajar ya di SMA bahwa hukum Snellius itu adalah hukum yang menjelaskan tentang proses pembiasan atau pembelokan sebekas sinar ya. Jadi kalau mau diingat, di buku SMA tercetak bahwa sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Itu gambar yang A ini ya, gambar yang A ini. Jadi sinar yang datang dari medium yang kurang rapat ke lebih rapat, dia dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal seperti ini. Gitu. Ini di sini berlaku atau kalimat ini berlaku pada gelombang yang dibiaskan itu gelombang cahaya ya, gelombang cahaya. Jadi sinar dia. Sedangkan yang lebih umum sebenarnya Snellius mengatakan atau hukum Snellius itu mengatakan bahwa perbandingan antara velocity itu akan sebanding dengan perbandingan antara sinus dari sudut datang juga sudut bias. Jadi P1 per V2 sama dengan sin I bagi dengan sin R. Seperti itu. Apa implikasinya? Jadi implikasinya adalah untuk gelombang misalnya seperti ini. Jadi kalau di sini di gelombang cahaya sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, itu dia dibiasakan mendekati garis normal. Kenapa mendekati garis normal? Karena kecepatan gelombang cahaya dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat itu mengalami penurunan kecepatan. Itu kalau gelombang cahaya. Jadi pada gelombang cahaya itu dia gelombang cahaya ketika melewati dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia velocity-nya turun atau kecepatan gelombangnya turun, sehingga sudut biasanya itu akan menjadi kecil. Jadi sin theta R ini akan jadi kecil. Seperti itu. Berbeda dengan gelombang yang kita gunakan dalam metode seismik. Gelombang yang kita gunakan pada metode seismik itu adalah gelombang mekanik. Di mana sifat gelombang mekanik itu dia akan menjalar lebih cepat pada medium yang lebih rapat. Jadi
dia akan kembalikan dengan gelombang cahaya ya. Jadi di sini misalnya sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia akan dibiaskan menjauhi garis normal karena nilai kecepatan gelombangnya itu meningkat. Nah, terus gimana aplikasi synchronization pada sistem refraksi itu adalah ketika terjadi yang namanya pembiasan pada sudut kritis. Apa itu pembiasan pada sudut kritis? Jadi saat sudut datang ini tertentu gitu, maka dia akan dibiaskan menjadi lebih besar. Nah, pada sudut kritis, sudut datang kritis, maka pembiasannya itu akan 90 derajat. 90 derajat. Jadi sin theta r-nya ini adanya sin 90 gitu. 90. Jadi nilainya 1 ya. Nah, pada saat dia bernilai 90 derajat artinya gelombang dibiaskan menjadi arah horizontal ya, menjadi horizontal seperti itu. Jadi horizontal. Jadi dia akan menjalar di medium yang kedua seperti itu. Itu yang pertama atau prinsip yang digunakan dari hukum Snellius, yaitu pembiasan. Bagian kedua yang kedua itu adalah prinsip Huygens. Jadi penggunaan ada dua prinsip dasar atau fisika dasar yang mengatakan apa yang dikatakan Huygens? Huygens mengatakan bahwa setiap bagian dari muka gelombang itu akan menjadi sumber gelombang yang baru. Jadi kan ini kan gelombangnya akan menjalar horizontal ya di medium yang kedua. Nah, setiap titik dari sini itu sebenarnya akan menghasilkan sumber gelombang baru yang akan akan menuju ke atas. Yang di atas ini akan diterima oleh receiver. Tapi jadi dari masing-masing titik ini akan menjadi sumber gelombang baru ya. Dan sudut naiknya itu sama dengan sudut kritisnya. Jadi dia akan naik. Jadi ada dua prinsip dasar, yaitu hukum Snellius, yaitu menyatakan tentang pembiasan pada sudut kritis, dan juga prinsip Huygens yang mengatakan bahwa setiap titik dari suatu muka gelombang itu akan menjadi sumber gelombang baru. Sehingga dia nanti akan jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi dia turun, kemudian dia menjalar di medium kedua. Sebenarnya apakah hanya CD? Sebenarnya tidak ya, tapi dia di sini juga akan naik, semuanya akan naik kayak gitu. Tapi kenapa ditaruh di D ini anggapannya di sini ada sesuatu di zipper gitu. Jadi makanya bentuknya jadi A, B, C, D kayak bentuk trapesium seperti itu. Kalau kita taruh di sini, misalnya di sini bisa taruh E gitu ya, atau F, jadi juga akan membentuk sama, trapesium yang sama gitu. Jadi minimal dia akan terbentuk di sini gitu. Jadi dua hal ya, hukum Snellius dan juga prinsip Huygens. Saya kan ini adalah prinsip dasar metode sistem refraksi. Jadi ini penggambarannya saja, misalnya kayak gitu ya. Jadi di sini di sebelah kiri ada sebuah gambar. Bagian atas ini adalah kurva yang dimakan dengan kurva Tx, di mana T itu adalah waktu dan X itu adalah jarak ya. Sedangkan bagian bawah itu adalah ilustrasi dari model dua lapisan. Jadi bagian A yang atas ini adalah kurva waktu tempuh dari berbagai gelombang. Jadi di sini istilahnya ada 4. Pertama adalah gambar nomor 1, ini adalah gelombang langsung. Apa itu gelombang langsung? Gelombang langsung adalah gelombang yang menjalar dari source langsung menuju receiver. Jadi dia bentuknya adalah bentuk berak lurus beraturan ya. Jadi dia dari source menuju receiver, jadi menjalar seperti ini.
Kemudian yang nomor 2 itu adalah di sini nomor 2 itu adalah critical refracted wave atau heat wave. Apa itu critical refracted wave? Critical itu adalah gelombang dari source, kemudian dia menuju ke bawah sampai titik B sini. Kemudian di titik B dia dibiaskan 90 derajat atau pada sudutnya sudut kritis gitu ya. Dan ketika dia sudah dibiaskan, dia akan menjalar di medium kedua ini secara horizontal, dan masing-masing ini dia nanti akan naik dengan sendirinya karena prinsip Huygens tadi ya, prinsip Huygens naik sendirinya dengan sudut datang yang sama ya, sudut yang sama. Ini adalah gelombang refraksi. Terus yang ketiga itu adalah bagian dari heat wave yang berada di bawah atau lebih lambat dibandingkan dari direct wave. Ini direct wave, ini adalah heat wave. Yang keempat adalah gelombang pantul atau gelombang refleksi. Dan kalau kita lihat penjalanan gelombang refraksi seperti yang di sini, SBB aksen ini kan seperti pemantulan kan ya, seperti pemantulan, jadi bentuknya kayak pemantulan. Sehingga di sini ada namanya critical reflection, yaitu titik di mana gelombang refraksi ini berpotongan dengan gelombang refleksi. Kenapa sih gelombang refleksi ini bentuknya kayak gini berbeda dengan gelombang direct dan refraksi? Nanti akan kita bahas di teman berikutnya, itu di bahasa mengenai seismik refleksi. Baik, berikutnya masih di bagian prinsip dasar metode seismik refraksi ya, di sini seismik refraksi. Ini jadi bagian di slide ini saya akan menjelaskan perhitungan ya atau turunan rumus dari travel time, waktu tempuh untuk gelombang aksi. Jadi kalau kita lihat, kita ambil satu contoh ya, itu adalah ini dari source ke titik B, kemudian dibiaskan, kemudian D aksen. Kita ambil lepatnya atau garis SB D aksen, SB D aksen. Maka waktu tempuh yang dibutuhkan dari source ke receiver D melalui jalur SB D ke D aksen bisa kita katakan sebagai penyebelahan dari waktu dari S ke B ya kan, ditambah B ke D ditambah D ke D aksen, atau TSB ditambah TDD aksen ditambah TBD, seperti ini. Ini saya udah buatkan ilustrasinya juga ya. Ini jadi misalnya seperti ini, S B kemudian ke jadi dari
S ke B, kemudian B ke D, kemudian D ke D aksen, gitu ya. Maka kita untuk mengetahui waktu tempuh dari S ke D aksen, berarti kita harus menghitung dari S ke B ditambah dengan waktu dari B ke D, kemudian ditambah dengan dari D ke D aksen, seperti itu. Nah, pertama kita perlu menghitung berapa sih waktu tempuh dari S ke B, ya kan, S ke B. Nah, waktu tempuh dari S ke B itu adalah jarak SB dibagi dengan V1, karena ini adalah medium yang pertama, V1. Jadi, sehingga kita harus tahu dulu SB itu berapa. SB itu bisa kita hitung. Jadi kalau kita bikin di sini ada ini apa? O ya, ini O. Jadi saya tulis. Jadi segitiga SBO, maka sudut kritis itu kan yang sebagian sini ya, sudut kritis. Berarti SB itu adalah atau kalau kita pakai cos, ini kan di sini kan adalah H1 ya. H1 itu adalah ketebalan pada lapisan 1. Jadi H1 dibagi dengan SB itu sama dengan cos theta kan. Cos theta sama dengan H1 per SB. Sehingga kita bisa bikin tindakan SB itu sama dengan H1 per cos theta kritis. Jadi untuk menghitung TSB, di mana TSB itu sama dengan T D aksen gitu ya. Itu adalah SB dibagi dengan V1. SB dibagi dengan V1. Jadi sama dengan A1 per V1 cos theta. Kemudian selanjutnya adalah waktu tempuh untuk B dari B ke D ya, B ke D. Nah, B ke D itu adalah sebenarnya adalah ada X itu apa? X itu adalah offset ya. Offset itu adalah jarak dari source ke receiver. Jadi X dikurang dengan ini kan, dikurang dengan ini SO kan, 2 kali SO karena ini sama kan, simetris kan. Jadi sama dengan X dikurang 2 kali SO. Nah, SO gimana cara ngitung SO? SO adalah pakai trigonometri juga, pakai tangan kan dia. Jadi gimana SO itu adalah, nah kalau tangan itu kan berarti SO dibagi dengan ini segitiga yang ini ya, segitiga SOB kan. SO per H1 itu kan jadi tangan theta kan, tangan theta. Jadi SO sama dengan H1 tan theta. Sehingga waktu untuk B ke D itu adalah X dikurang 2 kali SO dibagi dengan V2 karena dia melambat pada medium yang kedua. Sehingga sama dengan X dikurang 2H tan theta dibagi dengan V2. Sehingga kita dapatkan untuk persamaan yang persamaan yang 4.26 dari lalu untuk mengubah persamaan dari 426 menjadi 427 seperti ini. Jadi kita bisa mengubah persamaan 426 menjadi 427, nanti kita akan menggunakan persamaan Snellius mengenai sudut kritis. Ini dapat dituliskan seperti berikut. Jadi
4.26 nanti kita akan pisahkan komponen X per V2 dengan komponen cos dan juga tangan, jadi bentuknya seperti ini. X per V2 ditambah dengan 2H1 per V1 cos I dikurang dengan 2H1 tan I per V2. Ya. Terusnya ini karena sama-sama punya 2H1 kita keluarkan, jadinya 21 kali 1 per V1 cos I dikurang dengan, ingat tangan itu adalah sin per cos, jadi sama dikurang dengan sin I per V2 cos I. Nah, di sini di bagian bawah sudah ada V1 cos I dan juga V2 cos I, kita samakan penyebutnya. Sebelah kiri ini, di sebelah sini kita kalikan V2, sebelah sini kalikan V1. Jadi untuk bagian yang kanan saja, yang kanan kita dapatkan 2H1 kalikan dengan V2 dikalikan V1 sin. Ini dibagi dengan V1 V2 cos I. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai sin dan cos? Nah, kita akan menggunakan persamaan Snellius ya, mengatakan bahwa sin sudut kritis dibagi dengan saat sudutnya kritis, maka sudut pembiasannya adalah 90 derajat. Berarti sin sudut kritis per sin 90 sama dengan V1 per V2. Sin 90 itu adalah 1, sehingga sinus dari sudut kritis adalah V1 per V2, seperti itu ya kan. Kalau kita buat segitiga siku-siku, nilai sinus itu adalah depan per miring. Jadi sin I adalah V1 per V2, maka sisi depan itu adalah V1 dan sisi miringnya adalah V2. Ini sisi sampingnya bisa kita tuliskan jadi akar dari V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat secara Pythagoras, sehingga nilai cos adalah akar dari V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi dengan V2. Jadi kita punya sin, punya cos, sehingga bisa disimplifikasikan ke persamaan ini. Jadi V1 sin I berarti sama dengan V1 dikali dengan V1 per V2, jadinya V1 kuadrat per V2 itu V2 bagi dengan V1 kali V2 kali cos I. Cos I jadinya cos itu adalah akar dari V2 kuadrat dikali V1 kuadrat per V2. Ini nanti V2 nya hilang, jadi V1 dikali akar V2 kuadrat dan V1 kuadrat. Nah, ini turun sama penyebutnya, jadinya V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dibagi dengan V1 V2 kali dengan V2 kuadrat minus V1 kuadrat diakarkan. Nah, bentuknya ini kan dengan ini kan sesuai ya. Jadi ini dibagi ini sebenarnya menjadi yang 2H1 per V1 V2 kali akar dari V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, inilah yang kemudian digabung menjadi persamaan ini, menjadi persamaan 4.7, itu T sama dengan X per V2 ditambah dengan 2H1 per V1 kali V2 dikali dengan akar V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Jadi kita mengubah persamaan 4.27 4.26 menjadi 4.27 menggunakan persamaan Snell yang disebut tentang kritis. Terus apa lagi yang bisa kita pelajari dari persamaan 4.27 itu adalah kita lihat di sini, kalau ini adalah sumbu Y-nya adalah time atau waktu dan sumbu X-nya adalah jarak. Kita lihat persamaan 4.27 ini sebenarnya adalah persamaan garis lurus, yaitu T sebagai fungsi linear dari X, atau kita katakan Y sama dengan MX plus C. C-nya itu adalah intercept-nya, itu adalah yang ini. Di sini ada intercept, kemudian ini adalah gradien, di mana gradiennya itu sebanding dengan 1/V2. Jadi gradien dari
dari level time refraksi itu adalah seper V2-nya atau seper kecepatan, sehingga metode refraksi ini nanti bisa digunakan untuk mendeteksi atau menentukan kecepatan gelombang pada lapisan batuan seperti itu. Nah, kemudian dari titik T1 ini, TI ini kita atau intercept dari si garis refraksi ini bisa digunakan untuk menghitung ketebalan lapisan yang H1. Caranya karena TI sama dengan 2H1 dikali dengan akar dari V2 kuadrat minus V1 kuadrat per V2 kali V1. Nah, masing-masing V2 dan V1 kan kita bisa dapatkan ini kan. Bisa kita dapatkan kecepatannya kan dari gradien ini. Sehingga kita nanti kalau kita punya nilai interceptnya di sini, kita bisa menghitung nilai H1. Selain itu juga nanti bisa digunakan perhitungan X crossover dari ini untuk menghitung nilai ketebalan. Masih ada. Selain dari bagaimana cara kita mendapatkan ketebalan H1, selain dari nilai interceptnya atau titik potong dengan sumbu T ini, kita bisa juga menggunakan crossover antara gelombang refraksi dengan direct wave atau dinamakan dengan X crossover di sini. Kemudian nilai T pada X crossover itu T antara direct wave dengan T dari si refraksi ini akan memiliki nilai T yang sama, sehingga bisa dituliskan X crossover per V1 sama dengan nilai dari si ininya ya, si namanya rumus T pada X crossover itu yang ini. Sehingga kita bisa dapatkan, kalau kita tahu X crossover itu adalah sama dengan 2H1 kali dengan akar dari V2 plus V1 dibagi dengan akar dari V2 min V1. Untuk kasus jumlah lapisan yang lebih dari 2, ini juga bentuk persamaannya masih sama, itu persamaan garis lurus. Yang membedakan hanyalah interceptnya saja. Jadi gradien dari masing-masing kurva refraksi ini menunjukkan nilai seper V-nya. Misalnya ini seper V1, seper V2, seper V3. Sedangkan untuk nilai ketebalan dari masing-masing lapisan ditentukan oleh nilai interceptnya dengan rumus yang ditunjukkan pada persamaan titik 4.31. Karena sih nulis 4.31 ini, jadi bisa tuliskan seperti ini. Di 4.31 itu berarti misalnya T I pada 3 lapis, I3 sama dengan 2 dikali dengan 5 sigma C sama dengan 1 sampai dengan M1 berarti 2 ya, 3 kan di sini 3 M1 kali dengan H dari C kali dengan PN kuadrat kurang dengan VJ kuadrat diakarkan pas setengah ini dengan
VC kali Pn. Misalnya kalau T dari I3 itu sama dengan berarti adalah 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan ini pertama H1 dikali dengan P3 kuadrat dikurang P1 kuadrat diakarkan bagi dengan P3 kali P1 tambah dengan H2 kali dengan P3 kuadrat dikurang P2 kuadrat diakarkan bagi dengan P3 kali P2 seperti itu. Jadi untuk mendapatkan H2 ini kita cari H2 nih untuk ini kan. Jadi kita perlu H1 yang didapatkan dari persamaan sebelumnya seperti itu. Baik, itu prinsip dasar dari metode seismik atraksi. Dari metode seismik atraksi dalam untuk travel time untuk menulisnya. Berikutnya akan saya lanjutkan pada itu adalah bagaimana survei atau pengukuran dari seismik atraksi. Secara umum nanti di video ini kita akan melihat komponen-komponen dari pengukuran seismik atraksi itu meliputi ada receiver, dalam hal ini geofon, kemudian ada kabel receiver, kemudian ada daya itu aki, baterai, dan ada trigger, kemudian kabel konektor ke laptop, kemudian ada palu seperti accurate planting in the ground. ini. Jadi tahap awal adalah proses pemasangan geofon ya, atau receiver. Jadi usahakan untuk misalnya di contoh ini lingkungannya banyak rumput ya, terutama dibersihkan dulu supaya geofon benar-benar menancap ke dalam ke tanah. Seperti ini dibersihkan. Karena kalau geofonnya itu tidak tertancap dengan baik ke tanah, maka getarannya itu tidak akan terbaca secara kopling antara si geofon dengan tanah itu kurang baik, sehingga getarannya kurang terbaca dengan baik.
seperti ini. Itu dicek namanya daerah-daerah rumput ya. Kemudian setelah geofone terpasang pada posisinya yang tepat dan benar, selanjutnya geofone ini perlu dihubungkan dengan kabel receiver. Itu kabel yang menghubungkan si geofone ke alatnya. Di sini juga untuk alat ini dia menggunakan ada dua penghubung, ada penghubung merah dan penghubung hitam. Ini harus tepat ya supaya polaritasnya itu tidak terbalik, yaitu polaritas dari positif dan negatifnya. Nah, dari kabel receiver ini nanti dimasukkan ke dalam main unit. Jadi data yang diperoleh dari receiver itu geofone nanti akan dikumpulkan ke dalam main unit ini. Dan pastikan kabel receiver ini terpasang dengan baik. Alat yang ada di kampus juga kurang lebih mirip dengan ini komponennya juga. Kemudian ini adalah kabel untuk bagian dari daya itu menggunakan aki. Sini nanti supply dayanya menggunakan aki. Ini di kutub positif dan kutub negatif ini jangan sampai keliru juga, karena bisa rusak alat. Kemudian berikutnya adalah ini adalah konektor menuju trigger. Trigger itu adalah suatu sensor yang dipasang nanti di palu yang berguna untuk memulai pengukuran. Jadi saat palu itu dihentakkan dia akan mulai mengukur, merekam. Kemudian kabel berikutnya ini adalah konektor ke laptop ya. Jadi apa yang dihasilkan direkam itu nanti bisa dipantau atau bisa dilihat langsung secara real time dari laptop atau dari komputer. Nah, ini tadi yang saya katakan sebagai trigger. Trigger ini dipasang di dekat palu, gunanya adalah untuk mensinkronisasikan waktu pengukuran. Jadi ketika palu itu dipukul, maka alat mulai merekam. Gitu. Jadi ini fungsinya trigger adalah untuk mensinkronisasi waktu perekaman sehingga tepat sesuai dengannya. Nah, ini dari trigger itu tadi konekkan ke kabel konektor trigger dihubungkan. Kemudian dari konektor ke laptop juga harus dihubungkan ke PC atau ke laptop, itu menggunakan kabel LAN seperti digunakan. Ini alat ini secara umum sama dengan alat yang ada di kampus, gitu. Jadi mirip-mirip dengan alat seismik refraksi. Secara umum seismik refraksi alat-alatnya seperti ini. Itu ada receiver, kemudian ada kabel receiver, baterai aki, kemudian ini gunanya untuk menghubungkan antara si alat dengan si laptop ya. Bisa di on off kan. Nah, berikutnya ini adalah palu ya. Palu itu menjadi sumber ya di seismik refraksi. Di sumber artificial source-nya yang kita buat. Tapi palunya tidak dihentakkan langsung atau tidak dipukul langsung ke tanah, karena tanah sifatnya nanti akan meredam getaran ya. Jadi harus ada lempeng yang berfungsi untuk membuat hentakannya itu atau source-nya itu cukup kuat gitu. Jadi tidak langsung tertahan oleh tanah atau terendam oleh tanah. Jadi ini adalah prinsip-prinsip pengukuran dari seismik refraksi alat-alatnya. Berikutnya saya masuk kepada bagian pengolahan seismik refraksi. Sebenarnya kalau kalian sudah memahami tadi ya rumus-rumus dasar seismik refraksi, sebenarnya untuk melakukan pengolahan seismik refraksi itu hanya bergantung pada gradien tadi kan ya. Kalau kita lihat gradien dari data level time seismik refraksi itu adalah sama dengan nilai per velocity. Jadi sebenarnya pengolahannya berkaitan dengan itu. Di sini sebagai contoh saja, jadi ada 3 buah lintasan ya, masing-masing lintasan direkam oleh 24 geofone. Jadi ini karena lintasannya panjang, sehingga ini dibagi menjadi 3 lintasan. Masing-masing lintasan ini nanti akan dilakukan proses pemukulan 7 kali ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
titik merah ini adalah source dari si palu, sedangkan yang biru-biru ini adalah receiver dari GeoForm. Jadi palunya itu dipukul sebanyak 7 kali untuk masing-masing lintasan. Jadi kalau ada 3 lintasan nanti akan menjadi 21 perekaman ya, ada 21 source. Source yang pertama ditaruh di sebelah kiri sini sekitar mungkin berapa station dari sini, misalnya 6 station. Kemudian ini source yang kedua di station yang pertama, source yang ketiga ada di station yang ke-6 gitu ya, di disiplin yang ke-6, kemudian ini di tengah-tengah 12 gitu kan, dari 1 sampai 24, kemudian ini ada di 18, kemudian ini ada di 24, kemudian di sini jadi dia simetris ya, simetris titik tengah dari si ini kan jadi gambaran juga bagaimana desain akuisisi dari seismik aksi seperti itu. Secara umum langkah-langkah pengolahan seismik aksi itu dimulai dari input data lapangan, kemudian dilakukan high cut filter untuk menghilangkan noise, dan juga pengaturan display supaya kita gampang untuk melakukan picking, nanti picking first back. Selanjutnya langkah ketiga adalah kita melakukan first back picking dan juga editing. Jadi di sini kita menentukan level waktu tempuh awal atau first back-nya ya, yang digunakan untuk menghitung nanti velocity, dan juga kemudian level time editing juga inversi tomografi. Seperti ditunjukkan pada video ini. Ini jadi ini setelah di high cut dan juga di display-nya diatur gitu ya, kemudian dilakukan picking. Ini guys, titik-titik merah ini adalah picking hasil dari pickingan first break-nya. Jadi yang gelombang awal ini kita pick gitu ya, kita pick untuk nanti sumbu Y ini adalah waktu ya, sumbu X ini adalah waktu, sebenarnya sumbu Y-nya ini adalah receiver-nya. Jadi kita lihat waktunya seperti ini. Nanti di beberapa bagian ada yang level time-nya atau pickingan ini kurang pas, misalnya di bagian yang ini misalnya. Nah, kemudian dari satu perekaman pindah ke perekaman yang lain untuk dilakukan picking time juga, prospect. Ini jadi nanti yang warna hijau ini adalah pickingannya sebelumnya, nanti ya, picking. Nah, dari beberapa perekaman didapatkan level time yang berbeda-beda nih ya, ada hijau ya kan. Ini dari beberapa ini level time, jadi ada yang source-nya dari arah kiri, juga ada source-nya dari arah kanan. Itu. Nanti hasil pickingan level time tersebut nanti ditampilkan keseluruhannya seperti ini. Jadi sumbu X ini sekarang adalah jarak, sedangkan sumbu Y ini adalah waktu atau level time. Jadi kita lihat seperti ini ya bentuknya. Level time. Nanti ini perlu diedit level time-nya. Level time yang clear seperti ini nanti akan diedit supaya dapatkan level time yang lebih baik gitu ya. Ini diedit level time-nya. Setelah itu nanti tahapan akhir adalah inversi tomografi. Dan inversi tomografi ini nanti akan diperoleh nilai kecepatan. Gimana cara dapat kecepatan ya, tadi dari gradien masing-masing kurva refraksi gitu.
Itu adalah pengolahan data seismik refaksi. Selanjutnya, aplikasi dan kegunaan metode seismik refaksi. Secara umum, metode seismik refaksi itu banyak dipergunakan dalam bidang geoteknik. Kalau kita lihat tadi di bagian akhir, kita dapatkan penampang velocity kan ya. Penampang velocity itu yang bisa digunakan untuk menentukan batas antara lapisan lapuk atau soil tanah dengan suatu batuan yang keras atau bedrock gitu. Dan bedrock ini biasanya yang dicari oleh misalnya orang-orang teknik sipil yang digunakan untuk menancapkan fondasi sampai ke ini ya, ke bedrocknya seberapa dalam. Namun selain di bidang geoteknik, metode ini juga bisa diaplikasikan dalam beberapa hal seperti investigasi objek arkeologi, kemudian assessment bahaya kebencanaan geologi, misalnya bidang gelincir atau yang lainnya, kemudian eksplorasi dari cadangan air tanah, aquifer, dan juga bisa juga digunakan eksplorasi sumber daya fosil atau sumber daya alam lainnya. Di sini saya akan tampilkan beberapa contoh paper yang membahas tentang aplikasi dari seismik refaksi. Paper pertama berjudul Integrated Geophysical Survey to Investigate Construction Site in Mecca City. Jadi di paper ini membahas beberapa metode yang digunakan dalam survei geofisika untuk penggunaan pembangunan konstruksi di kota Mekah ya. Jadi di sini digunakan 3 buah metode. Pertama adalah seismik refaksi tomografi, kemudian resistivity, dan yang terakhir adalah borehole dari logging. Di sini ditampilkan perampang dari seismik hasil tomografi refaksi. Jadi bisa diketahui di mana kedalaman bedrock yang digunakan nanti akan digunakan untuk konstruksi. Dan juga di sini yang ingin dilihat juga oleh ini adalah bagaimana ketebalan lapisan lapuk dan juga groundwaternya ya, dan juga groundwaternya. Mungkin di sini yang warna merah ini sangat lambat, ini bisa dikatakan sebagai soil. Kemudian lapisan yang lebih dalam, yang lebih warna hijau ini mungkin adalah si groundwaternya. Kemudian yang lapisan kerasnya ini adalah berwarna biru. Jadi ini bisa digunakan untuk pada paper ini digunakan untuk desain konstruksi ya, desain konstruksi. Kemudian paper yang kedua membahas electrical resistivity and seismic refaction tomography to detect communal activities. Jadi di sini di paper yang kedua ini berupaya menggunakan 2 buah metode untuk mengidentifikasi keberadaan dari rongga atau cavity atau gua. Gitu. Jadi yang digunakan adalah resistivity dan juga refraksi. Tentu resistivity memiliki kelebihan untuk mendeteksi gua, memang sangat baik gitu ya. Tapi di sini juga ada potensi yang dimiliki dari hasil dari seismik refaksi yang bisa digunakan untuk mendukung dari hasil dari resistivity ini. Kalau dilihat memang sebenarnya ada kemungkinan dari resistivity ini menunjukkan 3 buah lubang, tapi yang terdetek pada refaksi baru 1. Ini mungkin bisa disebabkan karena memang daerah-daerah pinggir ini kurang terresop oleh data seismik refaksi. Paper yang terakhir itu adalah berjudul Reflection Tomography over Arborist Waste Disposal Site. Jadi ini digunakan untuk kajian lingkungan gitu ya, kajian lingkungan. Jadi ini ada tempat pembuangan sampah di daerah di daerah Swiss ya. Jadi ini adalah tempat pembuangan sampah di daerah Swiss. Ini kotanya, kemudian ini ada tempat pembuangan sampahnya ada ini. Jadi di sini menggunakan seismik refaksi untuk mendetek seberapa bagaimana sih penyebaran atau berapa tebal gitu ya lapisan dari si tempat pembuangan sampah. Dan ini dilakukan seismik refaksi pada malam hari ya. Jadi dari sini terlihat, bisa dilihat ya, ini adalah Q1, Q2, Q3, dan juga Q4. Jadi ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi masing-masing lintasan ini nanti ada yang misalnya di Q1 ini tidak melewati tempat buang sampah, Q2
bagian sini. Nah, ini yang bagian yang tebal ini. Di bagian-bagian yang terus yang ketiga juga ada impas sedikit. Jadi diprediksi bahwa daerah-daerah dengan ketebalan ini adalah daerah yang merupakan bagian dari tempat pembuangan ini ya, pembuangan sampah. Kenapa warnanya biru? Karena memang di situ terdiri dari sedimen yang lapuk dan juga mungkin bekas-bekas dari timbunan dari sampah gitu ya. Tapi memang di sini memiliki kelemahan, jadi landfills. Jadi ada kelemahan apakah ini lapisan lapuk ataupun dari landfills atau evaporation in apa bisa membedakan antara mana yang lapisan lapuk atau mana yang dia merupakan limbah gitu ya, limbah dari. Tapi secara geometri kita bisa tahu bahwa kalau dia cekung seperti ini ada cekungan, berarti memang di situ adalah diduga dia adalah bekas dari timbunan ini ya, timbunan sampah gitu, timbunan buang sampah. Jadi itu adalah 3 aplikasi dari seismik impaksi dari paper yang sudah saya kumpulkan. Jadi pertama tadi untuk konstruksi di daerah Mekah, kemudian yang kedua adalah mendeteksi keberadaan rongga gitu ya, rongga. Yang terakhir adalah bisa diaplikasikan dalam bidang lingkungan gitu ya, untuk mendeteksi. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada presentasi kali ini. Mungkin saya cukupkan untuk sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar seperti itu. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.